Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita masuki pertemuan ke-6 dari kitab juz 4. Kata pelajaran kita masih dalam tasrif, latihan menerjemahkan dulu kata per kata. Kita jaga terjemahannya kata per kata untuk membiasakan struktur kalimat bahasa Arab. Membiasakan struktur kalimat bahasa Arab. Yang ada ini dulu Bu Feli, kayaknya yang memberi catatan menyimak itu Bu Retno juga belum bisa karena perjalanan ke Jawa ya. Kita mulai dari menerjemahkan ayat dulu ya, Bu Aisyah ya. Bu Aisyah dulu, silakan Bu Aisyah. Pertemuan ke-6. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan tari'u bersalah ilah kepada makfirah ampunan min dari Rabbi Tuhankum kalian, wa dan jannah surga luas as-sama langit, wa dan ardu bumi uiddat Disiapkan lil muttaqin orang-orang yang bertakwa. Catatannya sari'u itu dulu kita bahas ya. Kata sari'u itu dia dari fi'il dia fi'il amar. Sari'u itu fi'il amar. Jadi ini saya bikin catatan dulu. Dari kata fi'il madinya sara'a yusari'u, dia fi'il apa namanya? Segini kebaca nggak sih? Terlalu kecil. Kebaca Ustaz. Kebaca ya? Iya. Segini lah. Sara'a yusari'u. Jadi dia fi'il madinya sara'a. Dari wazan apa itu? Sara'a berarti fi'il berapa huruf ini? 4 huruf ya. 4 huruf ya. Dia lalu di ke fi'il apa namanya? Ke domir fi'il mudhari'nya domir antum lah misalnya kan. Tusari'una. Kalian bersegera. Lalu dari tusari ini tadi domir yang yusari'u kan domir apa? Domir huwa ya. Huwa ya. Ya, huwa. Itu huwa yusari'u, sedangkan ini ini Antum bukan Ustaz. Antum ya. Antum tusari'un ya. Lalu dari fi'il ini diamarkan ya. Diamarkan menjadi dibuang tanya. Karena ini fi'il mudhari ya, buang ya kan. Jadi lalu buang nunnya ya. Karena wawnya itu penanda jamak dikasih alif. Jadi bersegeralah kalian ya. Artinya fokus ke huruf akarnya. Huruf akarnya 3. Izin keluar sebentar Ustaz. Ya. Izin keluar sebentar. Mau ganti ke laptop ini nggak ada. Oh iya baik.
dari 3 huruf sin ro ain ya. Ya, sin ro ain gitu ya. Ini huruf akarnya. Jadi kalau misalnya ada melihat kata sari, misalnya ada kata sari'un gitu kan, artinya cepat. Ini kata sifat sari'un, cepat. Berarti sari'u, itu berarti udah apa namanya? Pengembangan bentuknya. Bersegeralah. Cepat-cepatlah. Gitu ya. Dari kata sifat sari' ya. Huruf akarnya sin ro ain. Diubah ke wazan fa'ala yufa'ilu sara'a yusari'u. Dan ini fil amarnya. Gitu ya. Wasari'u, kalian bersegeralah. Di situ ada di situ ada makna kalian karena domir fi'il amar pakai waw itu antum. Nah, maghfirah keampunan min dari rabbikum, kalian jannah ya surga, kebun, taman. Arduha, luasnya adalah as-samawat wal ard, langit dan bumi. Uiddat, nah kenapa dibikin uiddat pakai uiddat ini kan fi'il madi pakai ta ya, hiya. Apa yang dihiyakan di uiddat ya? Jannah ya. Iya, ya jannah ya, muannas ya. Jadi uiddat itu kalau dikembalikan dulu ke apanya? Ke bentuk ininya Aktif. Maaf. dari fi'il madi. Ini udah ya, saya hapus ya nanti ya. A'adda. Berarti ini wazannya wazan apa? Dia dari wazan apa? Fa'ala bukan sih? Af'ala. Af'ala. Kalau ada hamzahnya ya, yang udah apa namanya? Kalau udah ada hamzah seperti ini, a'adda itu udah ingat aja af'ala ya. Dia yang paling dekat itu ya. Kalau a'adda ya af'ala ini. Selalu dimulai dengan hamzah bahasa Ustaz ya. Karena dari fi'il yang lebih dari 3 yang ada hamzah di awal cuma af'ala. Sisanya bukan yang lain bukan hamzah. Penambahan huruf berupa hamzah dari 3 huruf itu wazan af'ala saja. Berarti kalau begitu huruf akarnya apa aja nih? Hamzah, ain sama dal. Enggak lah. Jadi bingung. Dari hamzah. Hamzahnya kan udah jelas tambahan wazan af'ala kan, fa'ain lam huruf akar. Oh iya. Berarti ain dal ya, Ustaz? Iya. Ada kata adad misalnya ain dal ya. Ketika ditambah dengan hamzah barulah jadi a'adda. Nah, af'ala jadi mulanya sih bunyi asalnya sih bunyinya mulanya sih bunyinya a'dada kan, tapi kan bunyi apa namanya, bunyi itu tidak dipakai dalam bahasa Arab karena untuk 2 huruf yang serupa ditasydidkan jadi a'adda. Nah, kata a'adda inilah yang diubah ke wazan bina majhul. Bina apa namanya? Bina majhul. Oh, ini dulu ini masih huwa. Kalau huwa dibikin ke hiya menjadi
u'iddat. Nah, inilah dibikin ke bina majhul. Dengan bina majhul apa kaidahnya? Hurufnya itu juga Iya. diawali dengan domah, dikasrohkan sebelum akhir untuk madi. Diawali dengan domah, difathahkan sebelum akhir, itu fi'il mudhari. Nah, tadi a'addat menjadi u'iddat. Nah, inilah disiapkan. Jadi ada pelajaran yang seperti itu kita ulang-ulang ya supaya sering ingat ya. Kosakata fi'il itu bina istilah kita itu kan bina maklum itu startnya, bina majhul itu pasif ya. Startnya fi'il itu ya bina maklum. Yes. Lalu dimajhulkan. Gitu ya. Dah. Cukup jelas itu ya. Jadi pembahasan kata di situ u'iddat, karena dia menceritakan jannah maka pakai dhamir hiya. Ya. Silakan berikutnya Bu Feli, ayat berikutnya. Biasa. Bismillah. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menafkahkan fi dalam as-sarai, lapang, wa dan ad-dharai, sempit, wal dan kadhimina, orang-orang yang menahan, al-ghaidha, marah, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan, anin nas, terhadap manusia. Wallahu, dan Allah, yuhibbu, menyukai, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Yunfiqun itu fi'il apa? Ada iya-nya kan, mudhari. Dari fi'il 3 huruf atau bukan 3 huruf? 3 huruf atau lebih dari 3 huruf? Fi'il madinya berarti ya dihitung ya, bukan fi'il mudhari. 3 huruf ya, Ustaz? Nah, kita harus tahu fi'il madinya. Nah, fi'il madinya ini yang diawali dhammah tetapi diterjemahkan bukan majhul, dia aktif, bila maklum, itu hanya terjadi di fi'il yang 4 huruf. Oh, yang Ya, depannya ini domah. ada wazan af'ala yuf'ilu. Ini af'ala yuf'ilu, anfaqa yunfiqu. Dengan kita tahu fi'il madinya anfaqa, berarti kita bisa bilang fi'il ini berapa huruf? 4 huruf. 4 huruf, yang akarnya 3 huruf ditambah 1 huruf yaitu hamzah ketika fi'il madi. Ketika fi'il mudhari juga sebenarnya ada, tapi dihilangkan karena kesulitan mengucapkan, karena asli bunyinya adalah wazan itu aslinya adalah af'ala yu'af'ilu. Nah, ini juga diulang-ulang nih supaya sering teringat ya. Asal mulanya bunyi wazan af'ala itu af'ala yu'af'ilu. Asal mula bunyinya af'ala yu'af'ilu. Lalu yu'a itu sulit diucapkan di dalam lisan Arab. Af'ala ya, yu'af'ilu. Lalu disederhanakan menjadi yuf'ilu. Jadi bunyi yuf'ilu ini bukan bunyi aslinya, dia sudah mengalami penyesuaian, dan masdarnya if'alan. Kembali lagi hamzahnya muncul di masdar if'alan ya. If'alan, if'al. Jadi kalau tadi, makanya nanti ketika fi'il amarnya ini itu nampak lagi bunyi
bunyi fiil apa namanya? Bunyi fiil mudhari'nya. Ini kan af'ala yuf'ilu. Nah, Iya. hamzahnya ekses. Nah, hamzah yang di fiil madhi itu yang hamzah yang ini, tapi karena dia apa namanya? Hilang. berat di lisan gitu, lalu disederhanakan menjadi bunyi yuf'ilu. Nah, berarti kosakata tadi yang kita baca di ayat itu berarti bermula dengan bunyi anfaqa, Oh, yunfiku. ya. Anfaqa awalnya berarti kan yu anfiqu kan? Yunfiku ya. Yu anfiqu yang dipakai bunyi yunfiqu. Masdarnya berarti infaqan. Gitu kan? Infaq ya. Yunfiqu. Gitu. Yang tadinya yu anfiqu. Yu anfiqu. Fi'il amarnya berarti apa, Ustaz? Iya, diambil dari ini, dari fi'il mudhari aslinya ini. Buang huruf Iya-nya. buang huruf ya-nya, ya kan? Apik. Iya. Makanya ada kata anfiqu, kata anfiq gitu kan. Nah, inilah dia. Kalau nggak lihat asalnya jadi salah, saya jadi kayak infik. Iya, di juz 3 sih sudah ada keterangan pengubah fi'il yang jenis ini ke fi'il amar, sudah ada penjelasan khusus ini. Anfiq jadinya kan. Jadi di fi'il amarnya dibikin dari aslinya, bukan dari bentuk yunfik tapi dari yu'anfik. Gitu. Itu khusus wazan af'ala yuf'ilu yang asalnya yu'af'ilu. Baik. Di sini kemudian kan ada as-sarra ad-dharra ya, senang atau lapang ya. Dharra itu susah ya. Al-kazimin itu bentuk isim fa'il, namanya fa'ilun. Dijamakkan menjadi jamak muzakkar salim, jadi kazimun bentuk satunya, kazimin bentuk duanya. Al-ghaiza itu ya masdar dari kata ya, ada fiilnya itu. Al-afin itu isim fa'il juga dari kata afa, artinya memaafkan. Kemudian yuhibbu itu fiil mudhari. Dia juga kalau dibahas fiil berapa huruf yuhibbu, lihat dhammah awalnya. Sama dia sifatnya dengan yunfiqun. Dhammah juga, tapi diartikan bukan majhul, dia ma'lum. Dia bina ma'lum, makanya mencintai kan, bukan dicintai. Yuhibbu. Nah, itu pertanda dia itu fiil 4 huruf gitu. Karena hanya fiil 4 huruf lah ketika fiil mudhari'nya dhammah awalnya, tapi dia maklum, bukan majhul gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya bina majhulnya dari yuhibbu apa? Jawabannya yuhabbu, dicintai. Kalau yuhibbu mencintai. Jadi kalau fiil mudhari kan bina majhulnya dhammah di awal, fathah sebelum akhir. Itu yang mudhari, kalau madi UI. Ya. Sama-sama dhammah di awalnya. Ini keutamaan orang yunfiq, menginfakkan atau membelanjakan. Konsepnya ya, uang yang engkau keluarkan adalah pendapatan bagi orang lain. Jadi infak fi sabilillah itu sebenarnya termasuk di dalamnya ya membelanjakan harta untuk kebutuhan kebaikan atau untuk kebutuhan apapun, itu disebut fi sabilillah. Seperti misalnya seseorang membayar uang kuliah, uang sekolah, itu infak fi sabilillah, walaupun itu untuk dirinya ya, karena pengeluaranmu adalah masukan pendapatan bagi orang lain. Dan fi sabilillah ciri khasnya gitu ya, fi sabilillah.
Ini yunfiquna fi sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ustaz mau nanya yang wadoro tadi gimana Ustaz? Yang sempit, dalam keadaan sempit. Ya ya orang yang dipuji dalam ayat ini ya orang yang memang menjadi kebiasaan dia berinfak, ya eh, tidak menahan uang gitu. Walaupun sedang dalam keadaan susah gitu Ustaz ya. Ya walaupun dalam keadaan pendapatan lagi sedang tidak banyak, karena kan ada teorinya itu, orang yang dermawan sekarang ketika sudah kaya sebenarnya ketika dia miskin dia udah dermawan juga. Nah, kalau orang itu sudah tidak terbiasa berbagi ketika susah atau ketika miskin, maka ketika kaya juga biasanya enggak. Jadi orang dermawan itu memang sudah menjadi ya kebiasaan baik dia. Habit. Makanya ketika dia dulu masih merintis, dia memang sudah rajin berbagi gitu kan. Ketika dia sudah sukses, dia makin terbiasa lagi. Fis sarra'i wad dharra. Jadi dipuji itu sifat al-muttaqin yang diceritakan di ayat sebelumnya ya. Salah satu kisah orang yang bertakwa itu begitu. Ayat berikutnya, ya, silakan Bu Nini. Ya Ustaz. Walladzina Dan orang-orang yang apabila fa'alu mereka berbuat fahisyatan perbuatan keji atau zolamu menzolimi anfusahum diri mereka sendiri, zakaru mereka mengingat Allah fastaghfaru maka mereka memohon ampunan lidzunubihim bagi dosa-dosa mereka. Dan siapakah yakfiru mengampuni al-dzunuba dosa-dosa illa selain Allah balam, dan tidaklah yusiru mereka berlama-lama ala atas apa yang fa'alu mereka kerjakan wahum dan mereka namun mereka mengetahui. Pembahasan vocabulary-nya walladzina dan orang-orang idza apabila fa'alu itu ya fi'il madi fa'alu. Fahisyatan artinya perbuatan keji, fahsyah, dua kata itu ada di Al-Qur'an. Ya, huruf akarnya 3 ya. Wazannya fa'ilun, yang ini fahisyah. Au zalamu fi'il madi 3 huruf. Anfusahum, lalu dzakaru fi'il madi 3 huruf, dzakarullah mereka menyebut Allah, bersadar ya. Fa-nya itu lalu, istaghfaru mereka minta memohon keampunan, lidzunubihim karena dosa-dosa mereka, titik atau koma. Kalau ada kalimat pertanyaan, man yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah? Nggak ada, jawabannya berarti nggak ada. Maka kadang diterjemahkan kalau itu diekspresikan dengan kata bertanya begitu, siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah? Jawabannya dalam pikiran ya nggak ada. Berarti kalau begitu tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Tiada. Jadi muncul makna tiada pada kata man, nggak apa-apa, maknanya sama. Karena itu sebagai ekspresi tadi, kalau pertanyaan memang tidak butuh dijawab, itu cukup untuk dipahami. Emang siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah? Ya iya, hanya Allah. Berarti tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah. Gitu. Ini sebagai bentuk keterangan dari sifat mereka yang disebut di sini, yang lalu mereka minta ampun kepada Allah.
dalam keadaan orang-orang diceritakan di ayat ini yang mereka minta ampun kepada Allah itu, dalam keadaan itu juga mereka sadar karena yang bisa tempat pengaduan dosa mereka hanya Allah, karena memang dosa-dosa itu semua dosa-dosa hamba. Kalau ditanya misalnya, ada pertanyaan misalnya, Ustaz, kalau kita misalnya melakukan amal soleh kan ada amal itu mengampuni dosa-dosa. Kadang ada yang sampai mengampuni dosa besar, kadang ada hanya mengampuni dosa yang bukan dosa besar. Terus ada yang pertanyaan, Ustadz, itu kalau dosa kita kepada manusia diampuni juga enggak? Katanya. Dosa kepada manusia, sebenarnya enggak ada dosa kepada manusia. Karena semua dosa hanya Allah. kepada Allah. Kenapa? Ya, saya hamba Allah. Saya diatur oleh Allah supaya kelakuan saya terhadap hamba Allah yang lain, saya nggak boleh jahat. Kalau saya jahatin hamba Allah yang lain, sebenarnya saya berdosa kepada Allah karena Allah sudah melarang saya. Jangan kau zalimi hamba yang lain. Kau hamba juga. Yang orang lain itu hamba Allah juga. Kata Allah, jangan kau zalimi hamba Allah itu. Aku zalimi juga. Berarti sebenarnya aku dosa kepada Allah. Ya kan? Karena hanya Allah yang mengampuni dosa. Manusia nggak disebut mengampuni dosa. Ya. Kita ini berdosa kepada Allah. Maka di sini siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kalau bukan Allah? Kalau manusia kalau ditanya, aku nggak bisa memaafkan. Atau kadang dia sebut, aku bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Kalau Allah melupakan dan malah mengabaikan atau malah menganggap nggak dosa. Hanya Allah yang bisa begitu, manusia nggak bisa. Gitu. Jadi kalau ditanya hakikat dosa, semua hanya kepada Allah. Meskipun yang tersakiti kesannya manusia. Gitu. Jadi orang kalau dengan memahami seperti ini, orang yang tersakiti ini harus sadar. Sebenarnya mau dimaafkannya atau tidak dimaafkannya, urusan yang menyakiti dia itu sebenarnya pada Allah. Mau dia bilang aku nggak maafkan atau dia bilang memaafkan, tetap selesainya bukan di manusia tetapi pada Allah. Lain cerita kalau tetapi ada hadisnya Ustaz, barang siapa yang masih ada terkait hak orang lain di dunia ini maka selesaikanlah sebelum nanti di akhirat ada orang yang dinyatakan pernah dizolimi. dinyatakan pailit. Akan ada kondisi di akhirat nanti di pengadilan para hamba itu dinyatakan pailit gara-gara dia tidak menyelesaikan hak-hak manusia ketika di dunia. Hak-hak manusia baik berupa harta, utang piutang, kezaliman gitu kan. Itu berupa apa gitu kan? Kalau kata-kata yang menyakitkan misalnya atau fitnah atau dia memfitnah orang gitu kan. Atau ghibah misalnya. Itu gimana? Apakah perlu kita minta maaf ya? Kalau seandainya dosamu kepada orang itu, anggaplah dosa mengkhianati pasangan misalnya. Ya, seorang suami misalnya mengkhianati istrinya, sakit hati dong istrinya, ya kan? Tapi istrinya nggak tahu, misalnya nih, istrinya nggak tahu suaminya dong. Pertanyaannya apakah ketika di dunia si suami ini harus jujur, aku mengaku bahwa aku telah selingkuh dan aku berkhianat dalam pernikahan kita. Haruskah begitu? Enggak. Karena ketika dia mengakui begitu nanti menciptakan permasalahan baru. Gitu. Yang seharusnya istrinya tadinya nggak sakit hati menjadi menjadi sakit hati lah. menjadi bencana dalam kehidupan orang. Ya udah, kalau dalam kondisi kayak gitu kau taubat kepada Allah karena
La man yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah. Ya. Man yaghfirud dzunuba illallah. Tapi di sini ada juga walam yusirru ala ma fa'alu. Yusirru itu fiil berapa huruf itu? Fiil apa? Fiil berapa huruf? 4 ya Ustaz. Dari mana tahunya 4 huruf? Roknya ada gitu. Tasbitnya. Karena dia itu fiil mudhari dhamma awalnya, tapi dia bukan majhul gitu kan. Iya. Dia maklum. Itu wazan af'ala. Juga ya. Wazan af'ala juga dia, sama dengan a'adda tadi. Asorro berarti fi'il madinya. Asorro yusirru sama dengan a'adda yu'iddu. Asorro yusirru. Ya, asorro yusirru. Ustaz mau nanya, kalau yang sebelumnya yang yaghfiru Fi'il 3 huruf itu ghafaro yaghfiru. Oh iya ya. Jadi bingung. Ghafaro yaghfiru. Fa'ala itu wazan 3 huruf. Ghafaro yaghfiru. Ustaz, mohon maaf baru masuk terlupa. Oh iya, Ibu Yus ya. Kayu. Ayat keberapa sekarang? Kita sekarang di kitab buku kita pertemuan ke-6. Ya, Ayatnya kita ini sekarang Baris baris 105. Oh iya, baik Ustaz. baris kelima ya. Iya, baik. Membahas baris ke-6. Lagi bahasan baris ke-6 seperti yang saya arahkan di layar ini. Ada yaghfiru ad-dunuba illallah walam yusirru. Ini kan masuk kata asyarra yusirru. Walam yusirru. Iya. mau menyimpulkan lagi nggak biar apal. Jadi kalau yang depannya domah yuf'ilu itu 4 huruf ya. Af'ala kan Ustaz awalnya. Af'ala yuf'ilu, tapi kalau ya fa'alu itu berarti 3 huruf. 3 huruf. Fa'ala fa'alu. Sorry, fa'ala yaf'ilu. Kan kalau fa'ala ada yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu itu semua 3 huruf. Iya. Ini yang yaghfiru tadi, yaghfiru. Yaf'ilu ya. Oke. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hum ya'lamun. Fi'il mudhari lagi ini, yang ini juga fi'il yang 3 huruf juga ini, alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Nah, baik, itu kita lanjutin lagi. Bu Ida mana? Ada Ya, Ustaz. silakan Ibu lanjutin ayat vers 7 ya. Ulaika jazaohum maghfirah. Ulaika mereka itu jaza balasan hum mereka maghfirah ampunan min dari Rabbihim Tuhan mereka, wa dan jannah surga tajri mengalir min dari tahti bawahnya al-anhar sungai-sungai kholidina mereka kekal di dalam hanya wa dan nikmat apa Ustaz? Sebaik yang baik, bagus. Nikmat sebaik-baik ajaru pahala alimin orang-orang yang beramal. Ya. Baik, bahasan kita nih kemarin nih. Ini kan tajri nih ya. Kata tajri ini fi'il apa ini? Ya, madi. Mengalir. Tajri. Ya. Jawaban yang betul bukan fi'il madi. Dia adalah fi'il mudhari dari fi'il mudhari jara yajri. Artinya mengalir.
Kalau ke air diartikan mengalir, kalau ke orang bisa diartikan berlari, kalau ke kapal bisa diartikan berlayar, tergantung kebutuhan kemana dipakai. Karena ini fi'il mudhari dengan ta, berarti dia menceritakan teks muzakkar atau muannas? Mu'annas karena menerangkan jannahnya itu Ustaz. Karena menerangkan jannat ya. Jadi kalau muzakkar kan yajri. Iya. Yajri. Iya, Nah, kalau diekspresikan dengan ta itu kan untuk hiya dan anta ya. Di sini konteksnya menceritakan jannat ya. Ya, jannat. Jadi kata jannat meskipun dia jamak ya, jamak. Ini kan jamak nih. Tapi jamak kan jamak benda, bukan jamak orang. Karena jamak benda dalam bahasa Arab bisa diekspresikan dengan tunggal muannas. Ini kan dhamir hiya ini. Iya. Hiya itu padahal tunggal kan? Iya. Sedangkan yang diceritakannya teks jamak. Kok bisa jamak benda? Kalau seandainya menceritakan person, seseorang, beberapa orang perempuan, dia Harusnya tajrina, jadi domir hunna, iya. dibikin domir hunna. Tapi kalau ini menceritakan benda ya bisa diceritakan pakai Enggak. hiya. Alasannya gimana, Tat? Alasannya gimana tadi? Ada benda ya. Karena benda, apa perbedaannya maksudnya ketika dia person atau benda gitu? Ya, kalau benda itu kan seperti sesuatu lah. Kan Iya. something, bukan someone ya, something. Ya, jamak untuk benda itu kan bisa diekspresikan dengan tunggal muannas. Oh, berlaku umum gitu kan? Ya, kaidahnya begitu. Jadi misalnya ada 3 pintu kan. Pintu itu kan satu kan bab, satu pintu. Kalau beberapa pintu kan abwab, itu kan benda. Benda maksudnya tidak berakal, bahasa Arabnya biasanya bisa disebutnya itu ghairu aqil gitu, disebutnya ghairu aqil gitu. Bukan person kan. Jadi pintu-pintu itu ya kan diceritakan nanti al-abwabu hiya gitu. Oh, jadi semua benda itu jadi muannas ya Ustaz. Banyak. Kalau benda jamak kan ditunggalkan muannas. Iya. Benda. Kalau balik nih. Ya. Benda. Jadi tadi jannat. Jadi jannatun tajri. Kalau fi'il mudhari untuk hunna kan bunyinya bukan tajri. Ya. Tahtiha. Jadi wajannatin tajri min tahtiha. Ini kan didomirkan pakai ha dia kan? Muannas lagi. Tajri min tahtiha. Jadi jannatin tajri min tahtiha. Sebentar. Kok tadi kita bilang tajri menceritakan jannah, bukan. Tajri ini menceritakan al-anhar, salah itu. Sungai-sungainya. Iya, yang mengalir itu bukan surga, yang mengalir itu al-anhar. Dan ini jamak juga, ini jamak benda kan nahrun. Nahrun kalau tunggalnya. Nahrun. Jamak ya. Ya, ini jamak artinya. Nah, tapi kalau yang menceritakan jannatin itu tadi yang ini. Min dari tahti bawahnya. Nah, nya ini tunggal atau jamak ini? Iya. Bunyi ha. Ha tunggal atau jamak? Sebenarnya tunggal. Tunggal. Ini tunggal, mufrad ini, mufrad muannas. Ini mufrad. Dia menceritakan apa? Jannah. Dia menceritakan jannat. Jannat jamak. Oh iya, bisa begitu. Iya. Bisa. Teks jamak diceritakan jamak benda
diceritakan dengan tunggal muannas. Boleh nyambung nggak Ustaz? Pantesan kalau baca Quran gitu nggak boleh berhenti di tajri karena nggak selesai Oh kalimatnya. iya, Tajri apa? dia belum lengkap karena yang mengalir apa? Ya al-anhar gitu kan. Tajri minta tiha gitu kali. Hmm. Jadi kalau ya tapi dengan sengaja ya itu kita nggak beradab kepada Al-Quran. Tapi kalau orang lagi baru sedang belajar ngaji apa boleh buat ya kan. Nah, walaupun telinga awak nggak nyaman mendengarnya, ya kan? Karena tahu artinya Ustaz. Kalau nggak Iyalah. tahu malah nggak Yang kurang Iya, dia rusak kan kalimat itu. namanya Apalagi dia protokopi. nyambungnya tuh nggak di situ pula, entah di mana gitu kan. Misalnya dia nggak baca tahu. maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha kayak gitu-gitu kan Jadi udah kacau itu. enak. Bingung. Itu ya. Nikma itu bikin catatan nikma ya, khusus kata nikma ini. Khusus kata nikma itu disebut dengan fi'il apa namanya? Fi'il madi jamid ya. Jadi namanya fi'il madi jamid. Nikma. Nikmat. Jadi ada kata jamid. Jamid itu apa maksudnya? Ada fiil itu nggak bisa ditasrifkan. Udah gitu aja. Nikma doang. Satu lagi bi'sa lawannya. Ya. Bi'salismu. Nah ya bi'sa. Itu artinya kalau nikmat kan baik, bi'sa buruk. Curot Ya. ya. Curot. Fiil madi jamid. Jamid itu arti tidak ditasrifkan. Jadi nggak ada. Kalau normalnya fi'il madi kan fa'ala fa'alu, nah, gitu kan. Syakara syakaru, nafa anfaqu, gofaru, seterusnya. Dia ini nggak nikma doang, nggak ada domir huwa dan huma antumanya nggak ada. Dia hanya berlaku untuk berarti kata sesudah dia fa'ilnya. Berarti kan tadi nikma ajru, berarti ajur itu fa'ilnya. Hanya dua kata ini Ustaz. Bisa. Nikma dan bi'sa. Lawannya jamid apa Ustaz? Jamid mutasarrif. Oh, mutasarrif. Ya. Ada lawan kata jamid mutasarrif. Jamid mutasarrif lawannya. Fa'il. Ya. Fa'il. Gimana Ustaz tadi lanjutan dari nikmat dan bisa akan menjadi fa'ilnya. Iya Ustaz gitu. Fa'il itu kan kalau setiap fi'il kan ada fa'il. Iya, Ada betul. kalau ada Ya, fi'il ada yang fi'il itu kan sifatnya artinya perbuatan. Ya. Ya, jadi kata sesudah nikmanya fa'ilnya seperti bi'sal ismu, seburuk-buruk dosa. Nah, jadi apa yang buruk? Ya dosa itu. Fa'il bi al ismunya itu fa'ilnya. Baik. Oh, tadi ini lawan kata Ustaz ya. Ni'mah sebaik-baiknya. Iya. Bisa seburuk-buruknya. Bi'sal ismul al fusuqu. Badal iman. Ada juga ni'mal maula wa ni'man nasir ya kan.
Bisa al-ithmu. Maksudnya tadi agak bingung karena selama ini mengenali fa'il kan dari bentukan wazan fa'il gitu. Beda Jadi itu bentuknya. isim fa'il. Kalau ini Fa'il. Subjek ya. Yap. Jadi objeknya. gini. Kalimat sederhana begini, bukan objek, Subjek. subjek dong. Jadi normalnya fi'il itu setiap ada fi'il ada fa'il. Jadi kalau ada kata misalnya kita lihat sami'a, itu fa'ilnya apa? Ya huwa, dia. Arti kan apa arti sami'a? Dia mendengar. Dia mendengar. Dia mendengar. Sami'a, dia mana fa'ilnya? Ya huwa. Tapi sami'a Ahmad as-sauta. Si Ahmad mendengar suara. Ya kan? Jadi ini fa'ilnya. Si Ahmad, kata Ahmadu fa'ilnya. Gitu. Itu yang dimaksud fa'il. Beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu kan Isim fa'il, bentuk kata itu. Iya, paham. Ini struktur susunan kalimat. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'il itu bisa berupa domir. Misalnya, kalau berupa domir ya itu tadi yang satu kata tadi sami'a berarti atau sami'na. Ya. Berarti kami. Iya. Nahnu. Iya. Domir atau enggak? Karena dalam hal ini fa'ilnya itu bukan manusia gitu ya Ustaz. Sesuatu gitu ya. Sesuatu, betul kan. Bukan manusia. Nggak harus. Bukan Kan fa'il gitu. itu bisa sesuatu, bisa someone, something. Iya. Makanya kalau dalam bahasa Arab, kalau fi'il yang tidak butuh objek misalnya kan, hujan turun gitu kan. Nazala misalnya kan, turun. Nazala turun. Apa yang turun? Nggak harus orang kan? Iya, air hujan. Iya, al-matar. Al-mataru. Jadi fa'ilnya al-mataru. Kalau nggak ada kata al-mataru, fa'ilnya apa? Ya sesuatu. Ya bisa sesuatu. Orang bisa bukan Tetap orang, sesuatu. terserah, tergantung apa yang diceritakan. Kecuali nikmat tadi ya. Kecuali nikmat itu kata sesudahnya, dia nggak bisa nikmat doang. Nggak ada huwa. Tidak ada yang melekat di situ. Dia harus ada kata lain untuk diceritain. Fa'il. Nggak bisa domir doang. Nah, kita sih belum belajar struktur fi'il dan fa'il sih. Karena itu kan belajar nahu sih. Makanya wajar aja Bu Ida bingung. Fa'il itu kan tasrif Ustaz. Oh iya, itu isim. Ada kata lain isim fa'il. Isim fa'il, ya. Kalau cerita karena jadi rancu lagi sama domir gitu. Iya. Ya, baik Ustaz. Tapi tahapannya memang harus bingung dulu. Kalau udah bingung berarti udah bagus tuh. Bertemu kebenaran. Belajar sorof itu juz berapa Ustaz? Belajar nahu. Nahu itu kita nanti juz 6. Ya. Itu udah tadi ya, tadi Bu Ida ya. Bu Karunia. Ya Ustaz. Qad sungguh salat berlalu min dari qabli sebelum kum kalian sunanun kejadian-kejadian fa maka siru berjalanlah. Ya, sirah. Berjalanlah. Fi di atas al-ard bumi fa maka unzuru perhatikanlah kaifa bagaimana kana keadaan akibah
akibat atau kesudahan al-mukadzibin, orang-orang yang berdusta. Bukan berdusta, Kadzibin itu ya, menuduh Karena dusta. mendustakan. menuduh. Iya, jadi yang biasa diterjemahkan mendustakan itu artinya menuduh utusan Tuhan itu dusta, itu mukazib. Kalau misalnya kaziba atau kazaba, dia berdusta. Dia berdusta, berarti dia memberikan informasi yang tidak benar. Itu kazaba. Tapi kalau Kadzaba. ada orang datang, orang itu bilang, aku baru ketemu si Anu. Terus lawan bicara bilang, kau bohong. Nah, berarti yang ngomong, yang bicara kau tuh bohong, itu berarti kazzaba. Pakai tasdid ya. Kadzaba, berarti dia menuduh dusta orang itu. Artinya dianggapnya orang itu dusta. Itu kadzaba, itulah bedanya. Beda banget kalau nggak pakai tasdid ya artinya Ustaz. Ya, kalau kadzaba, dia berdusta. Iya. Kadzaba yakzibu. Atau kalau bentuk misalnya al-kazibin, orang-orang yang berdusta. Berarti dia masalah dengan memberi informasi yang tidak benar. Tapi al-mukazzibin Yang menuduh. bisa saja orang itu tidak melekat padanya sifat berdusta, Itu sudah menuduh. tapi bisa kau ini bohong, itu mukazzib, Mendustakan. menuduh, Mendusta. menganggap orang lain berdusta. Ya biasanya sih ini ceritanya sikap umat kepada nabinya. Ya. Ara'aitalladzi yukazzibu biddin. Apa arti ara'aitalladzi yukadzibu biddin? Ayat itu. Tahukah kamu Ara'aitalladzi yukadzibu orang-orang biddin. Kalau ada yang kalimat telah menuduh. ara'aita, apa menurut pendapatmu? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Berarti Mana gimana pendapatmu tentang orang-orang yang telah Mendustakan. itu tadi Mendustakan. yukadzibu biddin, berarti mendustakan itu artinya apa maksudnya? Tidak percaya pada agama. Selaku di Bukan, agama. adin di situ hari pengadilan. Oh, ya. Maksudnya hari berbangkit. Apa pendapatmu tentang seseorang yang menganggap cerita hidup setelah mati itu bohong? Tidak benar. Nah, inilah sifat kebanyakan orang warga Mekah dulu sebelum Islam kan. Yang disindir di situ kan orang-orang yang nggak percaya ada hidup setelah mati. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ya, siapa menurutmu yang nggak percaya ada hidup setelah mati itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah yang yad'ul yatim, nggak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Udah itu pelit pula orangnya. Nah, jadi al-mukadzibin ya. Akibatul mukadzibin, kesudahan atau akibat. Jadi kata akibat dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab full bahasa Arab. Akibat. Akibat itu artinya kesudahan. Awal dari kata apa? Akib. Ada juga kata akibun, artinya tumit. Apa ada nggak hubungan tumit dengan kesudahan? Ya karena tumit kan datangnya di belakang. Ya kan? Akib, jadi akibai ya, berdiri di atas dua tumitnya. Nah sekarang nih khalat itu fi'il apa atau bukan? Awal ayat baru 9. Pasti mati. Madi Ustaz.
Fi'il madi muzakkar atau muannas? Menceritakan muannas. Muannas. Apa? Dia menceritakan apa dalam teks ini? Jadi Sungguh salah. Berarti Jadi sama juga pertanyaan mana fa'ilnya gitu. Apa yang Sunan. berlalu itu? sunanun Sunan. Sunanun. Sunan. Sunanun ini bentuk jamak. Bukan Taksir ya? someone, dia bukan person, dia sesuatu. Dari asnan. Enggak, dari sunnah. Kalau asnan nanti Oh. artinya gigi. Bentuk tunggalnya sinnun. Oh, sunnah. Ini sunnah. Sunnah itu kejadian yang berulang. Jadi Tapi pakai tasdid ya Ustaz. Sunnah. Ya sunnatun pakai tamar butoh. Sunnatun huruf akarnya Oh, sunnatun. sin nun. Fi'il madinya sanna yasunnu. Sunnah, yes. Jadi khalat di sini menceritakan sunan. Yang dimaksud di sini kejadian peristiwa-peristiwa yang sudah sering berlalu di zaman sebelum Nabi Muhammad. Telah berlalu sebelum kalian peristiwa-peristiwa yang seperti peristiwa umat Nabi Nuh, peristiwa Samud. kaum Ad, kaum Samud, umat Sodom. Nabi Lut, kaum Madian. Nah, ini sunnatun. Fasiru fil silahkan kalian lakukan trekking di kawasan itu. Yang dimaksud al-ard di situ Jazirah Arabia karena peristiwa-peristiwa itu semua di Jazirah Arabia. Fanzuru, maka silahkan nalar, artinya tengok, tungguin, perhatikan, gitu kan. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan dari al-mukadzibin, orang-orang yang menuduh dusta para nabi di zamannya. Itu loh berarti. Itu juga sekaligus menyindir warga Mekah yang waktu itu juga menuduh dusta Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Iya. Lanjut, ada Bu Yus ya? Ya. Iya, boleh. Iya, Ustaz. Silakan, ini hadis baris ke-11 ya. Qad khalat tuh. Yang 11 hada. Haza bayanun tuh. Haza inilah bayanun, penjelasan, linnas bagi nas manusia, wahuda dan huda petunjuk, wa mau'izatun dan mau'izatun nasihat, lil muttaqin bagi muttaqin orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi. Wala Dan la jangan ataupun tidak Ustaz. Jangan di sini, nahi dia. Jangan tahinu, mereka merasa lemah. Kalian. Oh, kalian. Ada wawunya. Wala dan jangan tajri, kalian merasa bersedih. Wa antum dan kamu semua al-a'launa, orang-orang yang tertinggi. In sesungguhnya jika. kuntum. Oh, jika. Kuntum, kun bagi tum, kalian Kuntum semua. kalian. Itu diartikannya satu ayat. aslinya itu fi'il madi domir antum ya. Adalah kalian. Jadi in tadi Ustaz? Adalah Jika. kalian, jika adalah kalian. Innya Jika adalah Intu jika. Jika kalian mukminun, orang-orang yang beriman. Iya. Ini hada bayan itu udah biasa juga. Bayan itu ya keterangan yang diceritakan di ayat sebelumnya. Bayanul linnas, ya ini kita ini lah. Wahuda, ini hada yang dimaksud ya ayat-ayat ini, berita ini. Huda itu ya petunjuk. Mau'izah, nasihat. Lil muttaqin, ya orang yang masih ada rasa takut sama Allah. Wala tahinu. Ini bikin catatan tentang wala tahinu ini, histori vocabulary-nya bagaimana. Wala tahinu itu fiilnya udah jelas dia fiil mudhari ya. Ya, dia dari kata wahanun ya.
wahana yahinu. Wahana awalnya sih yauhinu ya. Yauhinu, tapi dia tidak dibaca yauhinu, tapi wawnya hilang. Jadi yahinu. Huruf akarnya ini waw awalnya. Ya, yauhinu. Jadi lalu fiilnya ini itu kan tadi masih domir huwa. Kalau dibikin ke antum tahinuna. Ini kalau domirnya antum. Lalu dia dimasuki la. La itu menyebabkan fiil nahi. Iya. Nahi itu menyebabkan tadi ada nun menjadi tidak boleh ada nun ujungnya. Jazam istilahnya. Sama kayak fiil amar dia. Amar kan juga jazam, tapi di awalila yang bermakna jangan juga jazam juga. Jadi tahinu jadinya. Artinya lemah. Jangan kalian lemah. Jazam kan di akhir kata terakhir apa? Jazamnya dengan membuang nun ya, ingat waktu fi'il amar ya. Ada hadis Rasulullah. Kenapa mereka banyak tapi seperti buih? Dijawab Nabi apa? Mereka terkena wahan. Wahan artinya apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu kan lemah, loyo, tidak berdaya. Oh, wahan bukan masalah badannya ternyata, tapi kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Jadi wahan yang dimaksud Nabi bukan masalah dia lumpuh, tidak berdaya, enggak. Wahan batinnya ternyata. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini wahana ini ya Ustaz ya? Wahan ini. Makanya apakah kata wahana itu dari kata wahan? Ada hubungannya nggak? Maksudnya nggak takut mati. Wahana bermain katanya kan. Oh. Wahana bermain. Ada pengiriman, jasa pengiriman wahana. Oh iya. Pantas dia nggak naik-naik mengalahkan yang lain. Dia di rating ekspedisinya di bawah mulu dia. Salah nama wahana. Karena yauhinu jadi yahinu. Sama seperti wasola yausilu tapi dibaca yasilu. Wa'ada yau'idu wa'ada ya'idu. Jazam ya. Makanya membedakan la berarti tidak dengan la berarti jangan. Gimana bedanya? Bedain lewat sesudah la-nya. Kalau jazam sesudah la-nya berarti jangan. Begitu ya. Nah, ini tanda jazam kalau tidak jazam tahinuna. Jadi kalau kalimatnya wala tahinuna berarti kalian tidak lemah. Itu berarti kalimat berita bukan larangan. Bukan larangan. Kali ini larangan. Ini bukan kalimat berita. Ini bicara ke lawan bicara, berkata ke lawan bicara. Wala tahinu wala tahzanu. Berarti
mulanya tahzanuna, dimasuki la nahi, menjadi jazam bilang nunnya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lanjut lagi ayat berikutnya Bu Aisyah. Ya Ustaz. In jika yamsas menyentuh ya. Ya. Kalian farhun luka fa maka kot sungguh masa menyentuh kaum farhun luka mislahu seperti punya wa dan tilka itu aliyamu hari-hari nudawilu kalian memutar kami ya. Oh ya, kami memutar hanya baina di antara nas manusia wa dan li agar ya'lamu mengetahui Allah allazi orang-orang amanu beriman wa dan yatazida menjadikan dia menjadikan min dari kalian syuhada para syuhada wa dan Allah la tidak menyukai az-zalimi orang-orang yang zalim. Lihat ini. Lihat ini. Nanti harus biasakan juga kita walaupun kita belum belajar secara khusus gitu ya. Masa yamsas. Jadi kan ini masa al-qauma korhun. Kalau diartikan perkata kan masa menyentuh kaum itu luka. Pertanyaan sekarang, apakah kaum menyentuh luka atau luka menyentuh kaum? Dari mana kita tahu siapa yang melakukan dan siapa yang terkena perbuatan? Jawabannya lihat ciri i'rabnya. Jadi kalau objek itu ditandai dengan nasab. Salah satu tanda nasab itu fathah. Subjek yang melakukan tindakan massa itu biasa ditandai dengan rofa. Salah satu tanda rofa doma, salah satu. Bukan hanya doma, tapi salah satu yang paling utama untuk teks tunggal itu pakai doma. Maka dengan di sini berarti kalimat ini menyentuh terhadap kaum tersebut luka, bukan kaum tersebut menyentuh luka. Atau kok masa itu kan kena ya, mengkenai ya. Dari kita tahu aja dari mana? Dari i'rabnya itu ya. Nah, di sini menyentuh terhadap kaum tersebut luka. Menyentuh. Kalau sama kayak gini kan? Menyentuh terhadap kalian luka. Jadi karena ini domah nih. Luka menyentuh kalian. Ya kalau jadi fa'il itu pasti isim. In, di sini juga in ini salah satu kata yang menyebabkan jazam ya. Di sini muncul yamsas ya, dari kata yamassu ini sebenarnya. Tapi gara-gara ya jazam jadi yamsas. Inilah sukun jazamnya itu. Kasih tanda. Yamsaskum. Masa yamassu. Iya, masa yamassu, tapi karena jazam jadi yamsasu awalnya kan. Dijazamkan jadi yamsas. Jika menyentuh terhadap kalian luka, suatu luka, maka sesungguhnya luka itu pun telah terkena kepada kaum itu. Sama seperti itu. Misluhu, luka yang sama. Korhun misluhu, luka pedang, luka panah, luka tombak dalam perang kan.
Itu. Tapi maaf Ustadz, yang yamsas tadi kenapa jadi jazm? In. Oh, karena ada in. Oh, gitu. Ya. Kan ada in. Yang ini kan? Ya. In yang ini. In yamsaskum. In yamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhun mislo. Jadi luka yang serupa itu juga telah terkena terhadap kaum itu, musuh maksudnya. Wa tilkal ayyam, dan itulah. Nah, tilka di sini kan itu ada bunyinya dzalika dan tilka. Kalau dzalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Karena menceritakan apa dia pakai muannas? Karena menceritakan jamak benda, yaum. Jadi jamak ayam. Hari-hari tersebut. Jadi dijamakkan menjadi muannas kan. Hari-hari tersebut nudawiluha. Ini fi'il mudhari pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu berarti dawala yudawilu. Pakai dhamir nahnu nudawiluha. Kami memutarnya, mempergantikannya bainan nas, di antara orang. Ya kadang kalah, kadang menang gitu kan. Kalah menang itu pergantian, berputar. Waliya'lama. Nah, ada kata li di sini memasuki fi'il mudhari yang berarti karena atau supaya, maka nanti fi'il mudhari'nya menjadi nasab fathah liya'lama. Tadinya ya'lamu, karena didahului li arti supaya jadi ya'lama. Ini masalah i'rab juga Ustaz. Masalahnya i'rab, supaya Allah tahu. Jadi Allahnya kan yang fa'il dari ya'lam. Ya kan? Siapa yang mengetahui lafzul jalalah ini? Ya Allah mengetahui. Itu makanya dia dhammah ini kan. Ya'lamallah, Allah tahu terhadap apa ya? Alladzina amanu, supaya Allah tahu alladzina amanu. Allah tahu orang yang beriman itu. Terus wa yattakhidha, dan dia menjadikan. Wa-nya ini memperpanjang kerjaan li, karena tadi li ya'lama, jadi dilanjutin wa yattakhidha, dan supaya dia jadikan gitu. Karena dia dinasabkan wa-nya ini. Oh iya, iyanya supaya Ustaz. Enggak, supayanya itu datang dari li yang ini sebenarnya. Jadi enggak diulanginya lagi waliya'lama, waliyattakhidha, enggak diulangi lagi karena wa-nya udah cukup menjadi agent perubahan yang tadinya yattakhidhu menjadi yattakhidha. Jadi di dalam pikiran saja waliyattakhidha. Bukan yattakhidhu lagi. Linya enggak usah didobelin ya. Enggak diulangi lagi, cukup karena wa-nya kan artinya dan kemana ini nyambungnya? Dan ke ya'lama. Makanya kata fi'il mudhari'nya pun berarti disamakan nasibnya dengan fathah di akhirnya. Wa yattakhidha minkum syuhada, supaya dia menjadikan dari kalian para syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tak cinta sama az-zalimin. Tidak. Tak cinta. Dah. Sekarang sempurnakan ini. Silahkan Bu Feli sempurnakan tasrif. Coba dulu Ustaz ya. Wa ada, yaidu, wa dan wa idun. Mau'udun. Id. Itu enggak fi'il amarnya? Itu dari fi'il madhi. Idu ya idu tadi ya. Id gitu ya. Iya. Benar. Ya, terus Bu Karunia. Nomor 2. Karunia lagi ini Bu Nini. Ustaz. Wasiqo, yasiku, hikotan, lasikun, sukun, itu kok. Apa tadi isim maf'ulnya? Mausukun. Mausukun, betul. Mausukun ya.
sukun ya. Maf'ulun sama, nggak itu berubah, nggak ada perubahan, itu apa adanya, mausuk ya. Terus fi'il amarnya Itu kok. eh Itu. Tik ya. Sik. Enggak. ada Ya, ada penambahan bunyi, ku dengar apa itu? Oh, bukan. Apa karena bunyi qalqalahnya? Qalqalah kali Ustaz. Siq gitu ya. Ya udah. Kalau Tik. kan Tik. ya udah. Bagus. Oke, bagus dah. Ya, ada Puida. baik Ustaz. Wajaba, yajibu, wujuban, wajibun, maujubun, cibe. Gitu Ustaz. Iya. Uyus. Nomor 4. Saya salah buat latihan Ustaz, saya buat latihan yang sebelumnya. Enggak apa-apa. Sama Nomor aja kan. 4, 1, 2, 3, 4 yang fa'ilun, yang wajada tuh ya. Iya. Wajada jadinya Wajada yajidu wujudan, madi mudhari masdar, tinggal isim fa'ilnya sama isim maf'ul amar. jadinya sebentar Ustaz, saya kena Afirmatif. wajidun Pakai ba. wah Tadi Bu Yus wajada ya, wajidun ya, Ya. betul. Wajidun. wajidun Mm-mm. wajidun, kemudian isim apa maf'ulun tuh ya. Mm-mm. Maf'ulun jadi majdulun. Enggak. Itu Ustaz. Enggak. Coba lagi, cek lagi. Isim maf'ul. Dia normal. Normal ya. Enggak ada penyesuaian bunyi, enggak ada. Dia ambil daripada mudhari ya. Kalau yajidu memang hilang wawunya ya. Oh, wajdulun. Majdulun. Isim maf'ul. Maf'ul. Ya-nya berubah jadi waw ya. Ustaz. Enggak, kan maf'ul, ikuti aja wazan maf'ulun gitu. Yalah, maf'ulun jadinya majdulun. Enggak, kan huruf akarnya ada waw. Padanan fa itu kan waw. Wajada. Waudulun. Waujudun. Mau. Kan maf'ulun awalnya mim. Maujudun. Nah, itu maujud. Maujudun. Maujud itu isim maf'ulnya, maujud ya. Baru fi'il amarnya Fi'il amarnya dari fi'il mudhari. ajid. Buang ya-nya. Buang ya-nya ij. Jid. Matikan jimnya kan? Dal. Matikan Dal. dalnya. Enggak, jimnya enggak perlu ditambah alif lagi karena udah dapat dibaca. Harakat kasrah itu udah itu. Ajid. Enggak ada hamzah, enggak ada. Langsung. Ya-nya bukan ditukan pada hamzah, Ustaz. Hah? Enggak. Ya-nya bukan ditukan pada hamzah. Kan kalau yang ditambahkan alif itu jika fi'il mudhari kalau sudah dibuang ya-nya tidak dapat dibaca, baru kita tambahkan alif, bukan hamzah, alif. Ini kan kalau dibuang ya-nya sisa huruf jim kasroh, ya udah kebaca ji, ya kan, tinggal jazamkan akhirnya. Jid. Jid gitu. Ya, lanjut lagi. Ya, Ustaz. Bu Aisyah. Iya. Wajilun. Terus maujulun. Itunya jal. Jal ya. Yaujal. Jal.
Terus berikut Bu Feli. Ya Ustaz. Wadda. Wadda, yawaddu, wuddan. Nah, ini apa? Wadidun. Bukan, Ustaz? Pak, isim fa'ilnya apa ya? Ayo. Yang Wadidun. ini kan tipe huruf akarnya Wadda. 2 dan ketiga serupa, itu beda jenis dengan yang di atasnya nih. Apa Ustaz. ada waddun itu di kita temukan kemarin di mana itu? Wadun. Sini. Waduh. Nah ini di sini di halaman 18. Iya. Itu mudha'af. Oh iya, hal itu ya. Seperti bathun. Nah, berarti isim fa'ilnya wadda itu tuh waddun. Jadi ada alifnya. Waw, alif, rudal dikasih tasdid. Waddun. Sama dengan bathun. Nah, baru Isim maf'ulnya maududun. maududun. Terus Nah, ini nanti fi'il amarnya wudda. Itu nanti seperti di sini juga itu. dia subba Seperti busa. Wudda. juroti ya, wudda. Oh, jadi pakai fathah semua Ustaz ya. Wudda. Iya. Lanjut lagi, Bu Nini. Halaman Terus, nomor 6. Nomor 6. Bukan. Mana sih tadi? ya Isa, Ya Isa, ya ya Isa. ya Isa, Yai Asu, ya San, ya Isun, Mau Usun, Is, As. Kalau dibuang ya-nya, Ias, pakai ya. kan, tinggal ya sukun. Jadi nggak kebaca, berarti tambah alif. Ias, ya kan? Gimana Ustaz? Ustaz? Ini kan kalau dibuang ya-nya masih ada ya. Ya pertama ya mudhari, ya ini ya asli, ya huruf akar kan? Iya. Dibuang satu fi'il mudhari'nya masih ada sukun. Berarti nggak kebaca. Jadi tambahkan alif Tambahkan depan alif. gitu Ustaz. Iya. Jadinya Jadi Ias. as gitu. Baru fi'il Iya, mudhari'nya iya, ya isun. matinya tetap ikut ya Ustaz. Iyalah. Ias. Tadi yang isi maf'ulnya apa Ustaz? Mau ya? Usun. Maf'ulun mai usun. Mai. Ya, Bu Karunia. Oh, Bu Karunia tadi ada tuh. Tadi sudah. Nomor 8. Nomor 8. Nah. Masa ya? Masa ini? Ya, bisun. Ya, bisun. Iya, terus isim fa'ilnya, isim maf'ulnya. Usun. Li bagi linnas. Enggak, kita di halaman 22, latihan tasrif. Apa tadi dari nomor menit? Nomor 6 ya Ustaz. 8. Nomor 8. Ya bisun. Ya bisa, ya bisu, ya besan, ya bisun, terus isim maf'ulnya. Mab'usun. Maibus atau tapi pertanyaan gini loh, dia perlu isim maf'ul nggak kalau fi'ilnya begitu artinya? Kering berarti enggak ya? Nggak perlu kan?
Iya. Karena itu lazim, bukan muta'addi. Jadi nggak abaikan aja si maf'ulnya. Langsung ke fi'il amarnya. Iya, fi'il amarnya. Buang ya-nya di fi'il mudhari. Sisa masih ya. Ibis. Mm-mm. As. Gitu. Hmm? Ya, ide. Ya, nama hotel. Ibis. Is. Ibis. Ya, Ada matnya tapi ada matnya. Ibis. Ibis ya, benar. Nama hotel. Hotel. Iyalah. Keringkan lah Masih- gitu ya. Keringkan lah. Iya. Ibis. Jadi Ya, lagi ada Bu Yus. Silakan Bu Yus. Mana Bu Yusnya? Bu Yus belum Yang Basaro tuh, Yasaro. Yasaro. Baru ya. Yasaro, Yaisiru, Yusron, Yasirun, Ya. Maisirun, Maisurun. Maisurun, kemudian Isir. Iya. Mm-mm. Ya, lanjut lagi. Terakhir Bu Ida. Ya Ustaz. Bana'a baini'u Ya ini. baini'u yang bana'a terus ininya Ya. bana ya bana ya pun Hah? Isim fa'ilnya. isim fa'il Simpelnya ya ni'un. yani Mm-mm. bisa jadi ya Alif. ya Semaan. ni'un Untuk artinya matang untuk cerita buat Matang. itu butuh maf'ul nggak sih? Tidak. Tidak, karena Iya, dia iya nggak perlu ya. Jadi langsung ke fi'il amar ya. fil amal ya. Itu ni Iya. ini Iya. Iya. Jadi jarang-jarang kosakata itu ya. Iya, jangan. Iya. Ini Tapi paling tidak ini latihan supaya ibu terbiasa mengubah bunyi kata mengikuti wazan. Itu latihan tujuannya. Jadi apakah kosakata itu dipakai atau tidak dipakai itu urusan lain. Gitu ya. Tapi bahwa kosakata Iya. itu tasrifnya begitu gitu ya. Apakah biasa dipakai atau enggak itu urusan lain. Itu. Alhamdulillah. Itu aja pelajaran kita hari ini. Udah latihan, udah mulai nampak perubahan katanya, udah mulai terbiasa. Pokoknya latihan aja lah. Intinya secara umum ayat ini menceritakan bagian ayat yang terakhirnya tadi yang belum kita bahas itu tentang jangan kalian merasa lemah. Jangan itu pasca perang Uhud ya. Jadi pasca perang Uhud itu memang mental para sahabat Nabi Muhammad itu down ya. Jadi disemangati dengan ayat ini. Kalau kalian ya jangan loyo lah menghadapi musuh itu. Kalau kalian pernah luka-luka kayak gini kan sebelumnya kalian udah pernah membuat mereka luka. Jadi bukan kalian doang luka ya. Nah, begitulah hari-hari itu kami pergantikan. Ya, waktu di perang Badar kemarin tahun yang lalu kalian banyak unggul gitu. Pas perang Uhud ya terbalik. Ya, itulah hari-hari kami putar. Tapi intinya orang beriman tetap baik. Artinya kalaupun secara kekalahan perang Uhud itu dianggap kalah secara opini masyarakat di zaman itu, tetapi Allah mengatakan enggak, kalian enggak kalah sebenarnya. Justru dengan hikmah yang besar, banyaknya korban jatuh di barisan kalian itu menampakkan siapa sebenarnya yang ikut perang itu, yang setia dengan yang tidak setia ketahuan. Nah, itu kalau nggak ada kejadian itu kalian nggak tahu kan siapa yang sebenarnya setia dengan Nabi Muhammad, siapa yang tidak.
Nah, ini ya. Nah, supaya Allah tahu siapa yang benar syuhada di antara kami. Ternyata banyak yang melarikan diri dari medan perang di zaman perang Uhud itu. Nah, ini bisa dibilang perang memalukan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Minggu besok udah Ramadan. Iya, Kamis depan kita sudah tarawih, kita ndak ada ngaji lagi malam, maka gimana? Jadi libur dulu. Iya, nanti kita bincang dalam grup. Ustaz. nanti bincang dalam grup. Nah, kalau ada usul hari, kalau saya cocok kita ngaji pagi atau apa. Tapi kalau nggak matching waktunya ya berarti Pas puasa. kita perbanyak ibadah aja. Baik, Ustaz. Iya. Ibu Peli udah makin membaik ya keadaan ya. Izin dah Ustaz. Enggak Bu Feli yang lagi ini. Itu Bu Andri nyimak lagi dalam perjalanan. Ya, nanti diobrolin lah ya sama Iya, Ustaz. ibu-ibu Iya, di grup, Ustaz. ya. Nanti yang pasti yang pasti Kamis nggak bisa sih pagi. Saya ada taklim juga. Senin juga ada taklim juga pagi. Tuh Rabu juga ada. Ya itulah. Kayaknya susah nyari hari lagi tuh kalau siang. Yang pagi. Ini kita berarti pertemuan terakhir berarti karena pertemuan ke-7 ya. Baik. Alhamdulillah, selamat Ramadan. Insyaallah sebagian masyarakat akan mulai berpuasa hari Rabu, ada yang berpuasa hari Kamis. Pilih mana yang pasnya. Dua-duanya sih it's okay. Ya, kalau mengikuti kebanyakan masyarakat umat Islam juga nggak apa-apa. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.